Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan materi kita masih di alamatul i'rab yang bil harokat. Kemarin kita sudah bahas isim mufrad sama jamak taksir. Sekarang kita lanjutkan ke alamatul i'rab bil harokat yang ketiga, yaitu jamak muannatsis salim. Jadi jamak muannatsis salim itu adalah jamak yang menunjukkan banyak perempuan. Banyak perempuan. Ya, definisinya jam'ul muannatsis salimi huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jadi, jamak muannatsis salim adalah apa saja yang dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya. Misal contoh, lapas Hindun. Ini kan menunjukkan satu orang yang bernama Hindun. Sekarang kita mau buat dia jadi jamak muannas, tambahkan alif dan ta di akhirnya menjadi Hindatun. Berarti ini menunjukkan banyak orang yang bernama Hindun. Atau contoh yang lain, Fatimatun. Ini kan menunjukkan satu Fatimah. Kita tambahkan alif dan ta di akhirnya. Tapi kalau yang memiliki tak marbutoh, berarti tak marbutohnya ini terlebih dahulu dibuang. Dibuang dulu. Sehingga nanti hasilnya menjadi Fatimatun. Ini juga menunjukkan banyak orang yang bernama Fatimah. Atau contoh yang lain, Tolhatun. Ustaz, ini kan nama laki-laki. Ya, ya, Tolha ini kan nama laki-laki, tapi dia memiliki tak marbutoh. Berarti sekalipun laki-laki memiliki tak marbutoh, bisa kita dibuat menjadi jamak muannas. Ini intinya. Ya, tak marbutohnya dibuang, kita tambahkan alif dan ta menjadi tolhatun. Ini menunjukkan banyak orang yang bernama tolhah. Itulah dia jamak muannatsis salim. Sekarang, bagaimana i'rab daripada jamak muannatsis salim? Jamak muannatsis salim karena dia adalah isim, berarti dia menerima 3 i'rab. Yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah khofat. Ya, kemudian jamak muannatsis salim dia rofa menggunakan dhammah. Misal contohnya jaa muslimatun. Nah, ini tandanya jamak muannatsis salim itu berakhiran alif dan ta. Ya, jaa muslimatun. Muslimatun ini isim fil huruf, isim. Tanda isimnya adalah tanwin. Ya, beberapa muslimah telah datang. Ya, berarti muslimatun ini apa i'rabnya? Rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena jamak muannatsis salim. Dari mana tahu jamak muannatsis salim? Berakhiran alif dan ta. Ya, itu caranya. Kemudian selanjutnya dia nasab menggunakan kasroh. Contohnya ro'aitu muslimatin. Ingat, dia nasab menggunakan kasroh. Nasab itu kan baris atas artinya. Ya, dia baris atas menggunakan baris bawah. Inilah yang membuat nahwu itu cukup membingungkan. Dia nasab menggunakan kasroh. Mana contohnya? Ro'aitu muslimatin. Muslimatin. Isim fil huruf, isim. Tanda isimnya kasroh. Bagaimana i'rabnya di sini? Nasab. Tanda nasabnya kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannatsis salim. Ro'aitu muslimatin. Saya melihat beberapa muslimah. Ya. Selanjutnya yang ketiga, dia khofat dengan kasroh. Lah, Ustaz, kok ini sama? Ya, sama. Ya, tapi mana bedanya? Biasanya kalau kasroh ini dimasuki oleh huruf jar. Contohnya marortu bimuslimatin. Saya berpapasan dengan beberapa muslimah. Bimuslimatin isim fil huruf, isim. Tanda isimnya ada huruf jar dan bertanwin. Ya, berarti bimuslimatin. Apa i'rabnya? Khofat. Tanda khofatnya adalah kasroh. Kenapa? Karena dia jamak muannatsis salim. Ustaz, lalu bagaimana kita bedakan ketika dia kasroh dan ketika dia kasroh pada khofat dan nasab? Nanti untuk membedakannya teman-teman harus tahu kedudukan. Dan kita belum sampai pembahasan ini. Cuma bedanya kalau dia nasab secara sederhananya, kalau dia
secara sederhananya kalau dia nasab nanti dia tidak ada huruf jarnya. Tapi kalau dia khofat biasanya ada huruf jarnya. Ya, ini kan ada huruf jar bi. Nah, begitu. Ya, selanjutnya, mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ada pada bait Alfiyah bait yang ke-41 yang mengatakan wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Ini dalil jamak muannatsis salim. Kemudian ada catatan di sini. Catatan yang bisa dibuat menjadi jamak muannatsis salim adalah, nah ini nih, ingat yang bisa dibuat jadi jamak muannatsis salim. Setiap isim yang memiliki tak marbutoh. Oke, tak marbutoh itu yang seperti ini. Berarti semua yang memiliki tak marbutoh bisa kita buat jadi jamak muannatsis salim. Baik itu nama perempuan atau laki-laki. Nah, ini kuncinya. Ya, nama perempuan kan, ini kan perempuan nih. Fatimatun perempuan, Tolhatun nama laki-laki. Tapi karena memiliki tak marbutoh berarti kita bisa membuatnya jadi jamak muannatsis salim. Isim jenis, apa itu isim jenis? Sesuatu yang menunjukkan jenisnya. Misal contoh muslimatun. Ya, ini kan muslimah. Ya, maaf. Isim jenis itu contohnya tamrotun. Ini artinya kurma. Berarti semua jenis kurma itu bisa kita buat jadi jamak muannatsis salim. Atau sifat. Nah, kalau sifat itu baru muslimatun. Ini kan sifat bagi muslimah perempuan. Nah, berarti bisa kita buat jadi jamak muannatsis salim. Mana contohnya? Contohnya adalah Fatimatun, Tolhatun, ini nama perempuan, nama laki-laki, Tamrotun, isim jenis, Muslimatun, isim sifat. Intinya semua yang memiliki tak marbutoh itu bisa kita buat jadi jamak muannatsis salim. Ini intinya. Ya, ini daripada jamak muannatsis salim. Silahkan dipahami kemudian dihafalkan. Selanjutnya kita lanjut yaitu yang keempat fi'il mudhari' shahihul akhir. Ini alamatul i'rab bil harokat yang keempat. Fi'il mudhari' shahihul akhir. Apa itu? Fi'il mudhari' shahihul akhir adalah fi'il yang sahih akhirnya. Maksudnya sahih akhirnya itu tidak berakhiran ilat. Huruf ilat itu ada 3. Alif, wawu, dan ya. Ya, bukan termasuk misal Roma bukan termasuk, khosyia bukan termasuk, sama da'a bukan termasuk ini. Ya, ini bukan termasuk karena berakhiran ilat. Ya, dan tidak berhubungan sesuatu pada akhirnya. Apa maksudnya sesuatu? Nih, ini maksudnya nih. Sesuatu itu maksudnya adalah ini. Ya, domir. Mana dia sesuatu itu? Ini maksudnya. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Maksudnya adalah yadribani, tadribani ini adalah alif tasniyah. Yadribuna, tadribuna ini wawu jamaah. Tadribina ya muannasatil mukhatabah. Bukan termasuk yang 5 ini. Ya, berarti bukan termasuk pembahasan ini maksudnya. Ya, berarti mana yang termasuk? Seperti yadribu, yansuru, pokoknya yang soheh-soheh. Yaktubu. Ini kan tidak berakhiran ilat dan tidak bersambung sesuatu. Apa maksudnya sesuatu? Alif tasniyah, wawu jamaah, dan ya muannatsatil mukhatabah. Nah, ini maksudnya fi'il mudhari' shahihul akhir. Kemudian, fi'il mudhari' itu i'rabnya ada 3. Ya, fi'il mudhari' i'rabnya ada 3. Ya, pertama rafa, kedua nasab, ketiga adalah
jazm. Ketiga adalah jazm. Ya. Yang pertama, dia rofa. Dia rofa menggunakan dhammah. Contohnya, yadribu. Ini kan fi'il mudhari nih. Sohih akhirnya ba, bukan termasuk alif, bukan termasuk waw, bukan termasuk ya, berarti sohih. Ada ndak alif tasniyah, waw jamaah dan ya muannatsatil mukhatabah? Ndak ada, berarti ini sohih. Yadribu. Berarti ini yadribu isim fil huruf fi'il. Dari mana tahu fi'il? Dari kamus. Ya, dari kamus kan ndak ada tanda fi'il di sini. Qad, sin, saufa, ta'u, ta'anis kan ndak ada. Berarti solusinya dari kamus. Kemudian yadribu, ya, apa irobnya? Rofa, tanda rofanya domah. Kenapa? Karena fi'il mudhari sohih akhir. Ya, selanjutnya yang kedua nasob. Dia nasob menggunakan fathah. Kalau nasob berarti masuk amil nasob. Nanti kita akan bahas amil nasob. Ini salah satu amil nasob. Yadriba, lan yadriba. Yadriba apa irobnya? Fat nasob. Tanda nasobnya fathah. Kenapa? Karena fi'il mudhari sohihul akhir. Yang ketiga, jazm. Tanda jazmnya adalah sukun. Nah, masuk amil. Ini namanya amil jazm. Nanti kita akan bahas tentang amil jazm. Contohnya, lam yadrib. Yadrib, apa irobnya? Jazm, tanda jazmnya sukun. Kenapa? Karena fi'il mudhari sohih akhir. Nah, inilah yang dimaksud dengan fi'il mudhari sohihul akhir. Saya ulangi, fi'il sohih akhirnya maksudnya tidak berakhiran illat, tidak berakhiran alif, waw, atau ya. Ya, kemudian tidak berhubungan sesuatu di akhirnya. Apa maksudnya sesuatu? Alif tasniyah, waw jamaah, dan ya muannatsatil mukhatabah. Irobnya ada 3. Pertama rofa dengan dhammah, nasob dengan fathah, jazm dengan sukun. Nah, ini materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang jamak muannatsis salim dan fi'il mudhari sohihul akhir. Ya, silahkan teman-teman ditonton dan dipahami, kemudian dihafalkan. Ingat, dihafalkan. Ya, saya selalu berdoa semoga semua teman-teman yang mengikuti channel ini, channel Soyadun Nahwi, selalu Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam belajar nahunya. Kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan dan dimudahkan dalam proses belajar kitab kuningnya. Ya, tetap semangat dan tetap menghafal. Barakallahu fiikum.